warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Robi selaku dosen mata kuliah riset Public Relation. Dengan ini, saya Azida Sifa Alaina. Saya Puri Puji Pribadi. Saya Malik Ibrahim. Saya Sugino. Kami akan mempresentasikan hasil laporan riset kami yang berjudul Strategi Humas PT Pertamina Tbk dalam menangani pandemi COVID-19 di Jakarta. Dalam pembahasannya sendiri, bab 1 terdiri dari pendahuluan, latar belakang, dan tentang Pertamina. Yang bab kedua adalah landasan teori yang terdiri dari proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta kendala pemecahan. Bab ketiga terdiri dari penutup, kesimpulan, dan saran. Masuk ke dalam materi pendahuluan latar belakang. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus corona yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, orang tua, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus corona menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Infeksi virus corona belum bisa diobati, tetapi ada beberapa hal yang dapat meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu dengan mencuci tangan dengan benar, menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh, tidak pergi ke negara terjangkit, serta menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi menularkan coronavirus. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Berdasarkan data pemerintah, per 1 April 2020, total jumlah kasus positif COVID di Indonesia yang terkonfirmasi yaitu sebanyak 1.677 jiwa. Dan untuk yang terkonfirmasi meninggal dunia sebanyak 157 jiwa. Dengan adanya peningkatan kasus COVID-19 setiap hari di Indonesia, menggerakkan kami untuk berbuat lebih. Pertamina ikut berpartisipasi aktif dalam penanganan wabah virus COVID-19 yang tengah melanda Indonesia. Bantuan ini adalah bentuk kontribusi Pertamina bersama pemerintah, instansi, dan masyarakat dalam melawan COVID-19 dengan menyalurkan bantuan alat untuk sterilisasi tempat-tempat umum di Kota Jakarta. Bentuk bantuan yang diberikan Pertamina yaitu menyalurkan bantuan berupa alat kebersihan, cairan disinfektan, membantu pengadaan hand sanitizer, dan alat pelindung diri untuk tenaga medis. Pertamina meyakini bahwa dalam situasi seperti ini penting bagi kita menerapkan langkah-langkah yang tepat dan tidak miscommunication. COVID-19 bukan hanya permasalahan pemerintah saja, tetapi juga butuh kerjasama sinergis dari badan usaha dan individu di Indonesia. Jadi, mari kita bantu dan bergerak bersama melawan COVID-19. Sejarah Pertamina. Pada 10 Desember tahun 57, perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional disingkat Permina. Nah, pada tanggal 20 Agustus tahun 68, Pertamina menjadi PN, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau Pertamina. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 71, pemerintah mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengolah migas dari ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Nah, di tahun 2005, tepatnya di tanggal 10 Desember, Pertamina mengubah lambang kuda laut menjadi anak panah dengan warna dasar hijau, biru, dan merah yang merefleksikan unsur dinamis dan kepedulian lingkungan. Pada tanggal 20 Juli 2006, PT Pertamina melakukan
transformasi fundamental dan usaha perusahaan PT Pertamina Persero mengubah visi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia pada 10 Desember 2007. Nah, pada tanggal 24 November 2016, Menteri BUMN menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina terkait dengan komposisi direksi dan dewan komisaris, kewenangan atas nama direktur utama, pembagian tugas dan wewenang direksi, kehadiran rapat direktur utama dan dewan komisaris. Ini adalah tentang visi misi Pertamina. Visi Pertamina menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Sedangkan misinya menjalankan usaha minyak gas serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Nah, maksud dan tujuan Pertamina untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di luar negeri, serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut. Adapun tujuan dari perusahaan perseroan adalah untuk mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perseroan secara efektif dan efisien, dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, tentang Pertamina, bidang usaha perusahaan, kegiatan usaha Pertamina sesuai dengan keputusan Menteri BUMN selaku RUPS tanggal 24 November 2016 tentang perubahan anggaran dasar perusahaan perseroan PT Pertamina yang dinyatakan pada Akte nomor 27 tanggal 19 Desember 2016 adalah yang pertama, eksploitasi minyak dan bumi. Yang kedua, eksplorasi minyak dan gas bumi. Sedangkan kedudukan humas di perusahaan Pertamina itu langsung di bawah koordinasi corporate secretary yang terbagi dalam beberapa divisi humas. Bagian media Pertamina yang masuk ke dalam divisi komunikasi corporate humas, bagian media dipimpin langsung oleh media manager. Yang di atasnya terdapat VP Corporate Communication. Nah, ini landasan teori pengertian humas. Pengertian humas adalah salah satu bagian dari organisasi yang berfungsi untuk melakukan interaksi, hubungan, dan kerjasama dengan masyarakat yang terkait dengan organisasi tersebut. Nah, sedangkan tugas humas, menurut Suhandang 2014.73, inti tugas public relation adalah sinkronisasi antara informasi dari perusahaan dengan reaksi dan tanggapan publik sehingga mencapai suasana akrab, saling mengerti, dan muncul suasana yang menyenangkan dalam interaksi perusahaan dengan publik. Nah, sedangkan fungsi humas menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik publik internal maupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, menilai, dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya. Memberi saran kepada pemimpin tentang cara-cara pengendalian pendapat umum sebagaimana mestinya, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang menguntungkan organisasi atau lembaga. Baik, metode penelitian atau teknik pengumpulan data. Metode analisa data, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dan metode kualitatif, salah satu karakteristik yang sangat esensial pengungkapan makna dalam latar alamiah sebagai sumber data langsung. Ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu kualitas instrumen dan kualitas yang menggunakan instrumen. Studi literatur yang kami gunakan ialah definisi strategi, definisi pandemi, dan definisi COVID-19. Definisi pandemi ialah pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua dan umumnya menjangkiti banyak orang. Sementara epidemi merupakan istilah yang digunakan untuk peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi di area tertentu.
WHO sendiri mendefinisikan pandemi sebagai situasi ketika populasi seluruh dunia ada kemungkinan akan terkena infeksi ini dan berpotensi sebagian dari mereka jatuh sakit. Definisi COVID-19 menurut Ketua WHO, COVID-19 merupakan singkatan dari COI yang artinya corona, V artinya virus, D disease yang artinya penyakit, dan 19 tahun pertemuannya di kota Wuhan, Cina pada 31 Desember 2019. Beberapa fase COVID-19 menurut WHO ialah fase pertama. Pada fase ini, tak ada virus yang beredar di antara hewan dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Fase kedua ditandai dengan adanya virus yang beredar di antara hewan yang diketahui dapat menyebabkan infeksi pada manusia sehingga dianggap sebagai potensi ancaman pandemi. Fase ketiga, virus yang disebabkan dari hewan atau hewan ke manusia menyebabkan beberapa kasus secara sporadis atau menjangkiti sekelompok kecil orang, namun belum cukup untuk menetapkannya sebagai wabah di masyarakat. Penularan dari manusia ke manusia pun masih terbatas. Fase keempat, pada fase ini penularan virus dari manusia ke manusia atau dari hewan ke manusia semakin banyak sehingga menyebabkan terjadinya wabah. Ini juga menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap resiko pandemi. Fase kelima, pada fase ini penyebaran virus dari manusia ke manusia telah terjadi setidaknya pada 2 negara di satu wilayah WHO. Sebagian besar negara tak akan terpengaruh pada tahap ini, namun ini menjadi sinyal yang kuat bahwa pandemi sudah dekat dan implementasi dari langkah-langkah mitigasi yang direncanakan semakin singkat. Fase keenam, fase ini merupakan fase yang ditandai dengan wabah semakin meluas ke berbagai negara di wilayah WHO. Fase ini juga menunjukkan bahwa pandemi global sedang berlangsung. Perencanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan strategi, suatu perusahaan perlu melakukan analisis strategi. Analisis SWOT PT Pertamina, yang pertama adalah strength atau kekuatan. Adalah produk yang berkualitas, sudah memiliki pengaruh terhadap dunia, memiliki pelayanan yang baik. Untuk weakness atau kekurangan adalah kurangnya modal untuk eksplor dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh PT Pertamina. Jumlah armada yang kurang, sehingga memperlambat kurangnya pendistribusian ke seluruh pelosok. Opportunity atau peluang pasar adalah pasar bisnis yang masih tinggi. Untuk threat atau ancaman, masuknya pihak swasta, terutama di bisnis non-BBM, sehingga bangsa pasar cukup menipis. Intervensi pihak luar sehingga mempersempit ruang gerak dari Pertamina itu sendiri. Untuk analisis SWOT kegiatan, yang pertama adalah strength, untuk kekuatan. Yang pertama adalah mendapatkan dukungan dari instansi pemerintah dan masyarakat. Masyarakat lebih merasa aman dan nyaman setelah mendapat bantuan dari PT Pertamina. Mendapat kepercayaan oleh masyarakat. Weakness atau kelemahan dari analisis kegiatan ini adalah sulit mendapatkannya hand sanitizer serta cairan disinfektan. Banyaknya aktivitas masyarakat yang kurang terorganisir. Sulitnya armada yang masuk karena melewati ganggang kecil. Opportunities atau peluang mengurangi penyebaran COVID-19.
Banyaknya permintaan bantuan mengenai penyemprotan disinfektan, Pertamina dapat dengan mudah membuat program lain dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Untuk threat-nya atau ancamannya adalah aroma dari disinfektan itu sendiri yang cukup menyengat serta beracun, penyalahgunaan disinfektan dan hand sanitizer, kehilangan kepercayaan apabila program bantuan tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Untuk pesan dari kegiatan ini adalah ada pesan primer, yaitu upaya dari Pertamina dapat membantu masyarakat sekitar di wilayah yang zona merah, supaya kondisinya lebih aman dan nyaman. Untuk pesan sekundernya adalah kegiatan penyemprotan disinfektan ini mengajak masyarakat untuk bersinergi dalam melawan COVID-19, yaitu dengan melakukan gaya hidup sehat, serta bersih, serta mentaati aturan pemerintah untuk rutin cuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker jika melakukan kegiatan di luar rumah. Untuk tujuan dari kegiatan ini adalah yaitu mencegah penyebaran virus COVID-19, mengedukasi masyarakat akan bahaya virus COVID-19, memberikan bantuan sterilisasi wilayah yang dimana dapat membantu menekan angka penyebaran virus COVID-19. Target dan audiens atau khalayak, yang pertama adalah geografi. PT Pertamina melakukan penyemprotan disinfektan ini di 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Koja, Kelurahan Rawabadak Utara, Kelurahan Rawabadak Selatan, serta Kelurahan Lagoa. Untuk demografinya adalah meliputi laki-laki maupun perempuan dengan rentan usia 10 hingga 70 tahun, serta untuk pendidikan tidak terbatas. Psikografi atau gaya hidup ini adalah salah satu impact yang diharapkan dapat bersinergi dengan kegiatan ini. Karena berawal dari gaya hidup bersih dan sehat akan membantu masyarakat terhindar dari penyebaran COVID-19. Untuk anggaran penulis tidak dapat mendapatkan informasi dari PT Pertamina. Masuk ke dalam kriteria evaluasi. Tujuan yang pertama adalah mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan indikator melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah dengan tingkat urgensi tinggi atau zona merah. Yang kedua adalah mengedukasi masyarakat akan bahayanya virus COVID-19. Indikator yang dilakukan yaitu dengan memasang spanduk dan banner himbauan untuk pencegahan COVID-19 yang dipasang di setiap kelurahan. Tujuan ketiga adalah memberikan bantuan sterilisasi wilayah yang mana dapat membantu menekan angka penyebaran virus COVID-19. Indikator yang dilakukan adalah memberikan fasilitas hand sanitizer yang ditempatkan di ruang publik guna menekan penyebaran virus COVID-19. Strategi dan taktik yang dilakukan oleh Humas PT Pertamina dalam menjalankan kegiatan ini yaitu menempatkan fasilitas hand sanitizer di ruang-ruang publik, memberikan edukasi mengenai bahayanya COVID-19, serta melakukan penyemprotan disinfektan ke wilayah yang dengan tingkat urgensi tinggi atau zona merah. Media publikasi
dalam kegiatan ini, yaitu dengan memanfaatkan website resmi perusahaan sebagai media publikasi untuk dapat mencari informasi seputar kegiatan Pertamina. Selain itu, pemanfaatan media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, link, serta media massa berupa Kompas, Tempo, dan Republika. Pertamina juga memanfaatkan media elektronik televisi sebagai media publikasi, antara lain MNC, RCTI, Kompas TV, dan lain-lain. Kendala yang ditemukan penulis dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam pelaksanaannya ditemukan keterbatasan alat penyemprotan disinfektan yang kurang untuk melakukan penyemprotan secara merata dan cepat, padahal wilayah yang menjadi target sterilisasi cukup luas. Dan untuk pemecahannya, karena keterbatasan kemampuan perusahaan dalam pengadaan alat penyemprotan disinfektan, pihak pelaksana mempetakan wilayah pensterilan dengan sistem satu alat untuk 2 kelurahan dalam satu wilayah untuk ibadah dan sekitarnya, sehingga dalam pelaksanaannya 2 alat penyemprotan disinfektan mampu mencakup 12 rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya dalam kurun waktu 2 hari. Kesimpulan dari laporan riset public relation ini, dalam strategi Humas Public Relation, PT Pertamina dalam menangani pandemi COVID-19 di Jakarta adalah yang pertama, PT Pertamina menyalurkan bantuan berupa alat kebersihan serta cairan disinfektan, serta melakukan penyemprotan di 4 kelurahan yang berada di wilayah DKI Jakarta. Dengan sasaran utama adalah fasilitas umum dan rumah ibadah. Yang kedua adalah PT Pertamina membantu pengadaan hand sanitizer yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan cara menempatkan hand sanitizer di area publik. Yang berikutnya adalah sasaran dari penulis dalam hal ini pelaksanaan kegiatan strategi Humas PT Pertamina adalah 1. Sebaiknya dilakukan bukan hanya di zona merah, tapi zona kuning dan zona hijau supaya dilakukan penyemprotan sehingga wilayah tersebut bisa merata terhindar dari virus COVID-19. Yang kedua adalah PT Pertamina tidak hanya melakukan penyemprotan disinfektan di fasilitas umum, namun juga melakukan penyemprotan dilakukan di area wilayah penduduk untuk memutus penyebaran COVID-19. Demikian presentasi dari kami mengenai laporan hasil riset kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan atau pemaparannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah habis.